Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama saya Dianjay Sarianing Tias, mahasiswa PLP 2 IAIN Surakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, kakak akan membantu kalian untuk belajar mengenai akidah akhlak, yaitu bab 3 mengenai akhlak terpuji yang terdiri dari ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa adik-adik untuk mengisi absensi melalui e-learning ya. Adik-adik semua, di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu makan makanan bergizi. Nah, selanjutnya kakak akan memberikan kalian video pembelajaran. Simak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri ini terdapat 5. Yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua tawakal, yang ketiga qanaah, yang keempat sabar, dan yang terakhir 5 adalah syukur. Pada kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan membahas mengenai ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar itu berarti ikhtara, yahtaru, dan ikhtiaran, yang artinya adalah memilih. Kemudian, secara istilah, ikhtiar itu berarti melakukan suatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Bentuk-bentuk ikhtiar itu terdapat 6. Yang pertama adalah giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya. Yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif, misalnya belajar. Yang keempat, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli melihat peluang. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Dengarkan baik-baik pembacaan surat berikut ini ya. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Setelah kita memahami dalil ikhtiar, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan salat Jum'ah segera berusaha mencari rizki untuk keperluan diri dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan usaha. Apa sih itu dampak positif ikhtiar dan membiasakan diri bertawakal? Ibu akan menjelaskannya pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama itu dampak positif ikhtiar. Yang pertama, merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri walaupun dicapai dengan susah payah. Yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia karena sikap perwira yang dimiliki. Yang terakhir, dapat berlaku hemat dalam membelanjakan harta karena hasil yang dicapai memerlukan usaha keras.
Kemudian, membiasakan diri bertawakal. Gimana sih cara membiasakan diri bertawakal itu? Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah giat dan bersemangat. Kedua, tekun. Tekun dalam hal ini adalah melaksanakan suatu tugas. Kemudian yang ketiga, pandai memanfaatkan waktu luang. Yang keempat, tidak mudah putus asa. Dan yang terakhir adalah berusaha. Materi yang kedua adalah tawakal. Jadi, tawakal itu berarti tawakul, ya tawakalu, dan tawakala, yang berarti bersandar atau berserah diri atau mewakilkan. Kemudian secara istilah, itu berarti bentuk ketergantungan dan kepasrahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mara bahaya dengan senantiasa melakukan ikhtiar sebagaimana yang diperintahkannya atau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil perintah tawakal. Simak baik-baik ya bacaan surat berikut ini. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Kemudian setelah kita membaca dalil dari tawakal tadi, kita akan membahas mengenai syarat tawakal. Yang pertama, bertawakal kepada Allah saja syaratnya. Yang kedua, berkeyakinan yang kuat. Jadi, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yakin kepada Allah yang akan merealisasikan apa yang ditawakalkan seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niatnya dan menghadap Allah. Kemudian yang keempat, tidak putus asa dan patah hati dalam semua usaha yang dilakukan hambanya. Kemudian dampak positif tawakal yang pertama itu akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat atau surga. Yang ketiga, Allah akan mencukupkan orang yang bertawakal kepadanya. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Kemudian yang kelima, tawakal akan mendatangkan nasrullah. Yang terakhir, tawakal yang benar tidak akan menjadikan seseorang itu kelaparan. Menumbuhkan sikap tawakal. Yang pertama, terus berusaha meningkatkan kesungguhan agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari bahwa manusia itu memiliki kelemahan. Kemudian, manfaat tawakal. Yang pertama itu dapat terhindar dari tekanan batin. Yang kedua, dapat menjalani hidup dengan tenang dan bersemangat. Yang ketiga, dapat menghilangkan rasa kecewa yang berlebihan ketika usaha tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir, meningkatkan motivasi diri untuk berbuat yang lebih baik. Materi yang selanjutnya adalah qanaah. Pengertian dari qanaah secara bahasa, qanaah berarti cukup. Kemudian secara istilah, qanaah ini berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Kemudian simak baik-baik ya bacaan Quran surat An-Nisa ayat 32 berikut ini. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Innallaha kana bikulli syai'in alima. Setelah membaca Quran surat An-Nisa tadi, selanjutnya adalah dampak positif qanaah. Yang pertama adalah terhindar dari sifat tamak yang berujung pada kufur nikmat. Yang kedua, akan merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup atas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dan terhindar dari siksa yang berat.
Kemudian, cara membiasakan diri berlaku qanaah. Yang pertama adalah istiqomah terhadap Allah, yaitu dengan cara sikap konsisten dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, membebaskan hati dan penyakit hati seperti riya, ujub, dan takabur. Kemudian yang terakhir, meningkatkan rasa syukur dengan cara Allah akan marah kepada hambanya yang tak mampu bersyukur dan akan menambah nikmat pada hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian materi yang selanjutnya adalah berperilaku qanaah sesuai dengan perintah syariat. Jadi sifat qanaah ini tidak tumbuh dengan sendirinya, namun memerlukan latihan dan pembiasaan sejak kecil yang pada akhirnya sifat tersebut akan mendarah daging dalam diri seseorang sebagai bagian dari hidupnya. Jadi, hatinya akan senantiasa merasa tentram dan stabil selama di dunia dan senantiasa siap menyongsong kehidupan di akhirat. Qanaah ini berarti menerima apa adanya disertai usaha keras. Jadi jika usaha tersebut hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka harus diterima dengan sikap yang sabar. Sebaliknya, jika usaha tersebut memperoleh hasil yang memuaskan, maka disertai dengan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.